wabarakatuh. Saya Amelia Febriarti, guru mata pelajaran di SMK Muhammadiyah Pamuyangan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Gunung Jati Cirebon. Nomor peserta UKG saya adalah 20150173846. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, melaksanakan uji kinerja secara luring pada kelas 10 PPLG 1 dengan materi sistem persamaan linier 3 variabel. Adapun model pembelajaran yang saya gunakan adalah problem based learning. Untuk selanjutnya, simak video selengkapnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mengawali aktivitas pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu. Silakan hadir dipimpin doa. Duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga nantinya kita belajar, diberi kelancaran, diberi kemudahan memahami ya. Oke, untuk pagi hari ini saya absen dulu ya. Hadir semua? Hadir semua, tidak ada yang absen ya. Sehat semuanya di sini? Alhamdulillah sehat semua. Kalau tidak ada yang absen, saya titik dulu. Oke teman-teman semuanya, kita akan belajar materi apa hari ini. Yang jelas kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Oke, saya akan buat kesepakatan kelas seperti biasa. Oke, kesepakatan kelas yang pertama ada CCB. Alhamdulillah pagi ini tidak ada yang terlambat, sudah on time masuk ke kelas. Kalian sudah melaksanakan kesepakatan yang pertama. Kemudian yang kedua, Tanggung jawab. baiklah, karena matematika nanti ada sesi diskusi, ada sesi mengerjakan tugas. Oleh karena itu, teman-teman wajib tanggung jawab mengerjakan semua yang akan kalian kerjakan, gitu ya. Terus untuk kesepakatan yang ketiga, Bekerja sama. kerjasama. Karena nanti kita ada forum diskusi ya, yang jelas ada kerjasama di antara satu tim atau satu kelompok nantinya. Dan yang keempat ada Saling menghargai. karena nanti ada sesi presentasi, pasti ada yang menanya, ada yang menyampaikan pendapat. Nah, poin keempat yang wajib kita sepakati bersama. Setuju ya? Oke, berikutnya. Setelah kita melakukan kesepakatan kelas, saya punya motivasi buat kalian. Menurut kalian, matematika itu menyenangkan atau membahagiakan? Dua-duanya luar biasa. Untuk berarti ranking 10. Oke, selanjutnya saya akan kasih tunjuk ke kalian motivasi matematika. Dalam kebanyakan orang, matematika jadi pelajaran yang paling menyenangkan dan dihindari. Mengapa? Karena dianggap pelajaran yang sulit dan membosankan. Tapi sayangnya, dari mulai dulu di bangku sekolah dasar sampai lulus SMA, kita selalu ketemu sama yang namanya matematika. Lalu, kenapa matematika selalu dipelajari? Dan apakah dia seperti itu di kehidupan kita? Sadar atau tidak, matematika selalu ada di sekitar kita. Dari pizza yang kamu potong sama besar, diskon yang dikasih sama e-commerce favorit kamu, sampai gedung tinggi itu dibangun bukan matematika. Matematika
ibarat bahasa yang digunakan manusia untuk memahami alam semesta. Dari mulai pergerakan benda sekecil atom sampai benda yang super besar kayak black hole. Semua itu dihitung menggunakan matematika. Dan matematika juga lah yang mengantarkan peradaban manusia ke era modern sampai saat ini. Bayangin kalau matematika tidak pernah ditemukan, mungkin ilmu pengetahuan lain dari fisika, kimia, biologi, dan ekonomi tidak pernah ditemukan juga. Yang artinya juga tidak akan ada teknologi canggih kayak sekarang, dan peradaban manusia akan terus primitif. Bukan hanya itu, belajar matematika juga sangat bagus untuk otak. Saat belajar matematika, otak besar bagian kiri dan bagian kanan akan bekerja sekaligus. Sehingga dengan menyelesaikan persoalan-persoalan matematika, otak kamu akan terlatih untuk berpikir logis, berpikir kreatif, dan membuat kemampuan memecahkan masalah menjadi lebih baik. Gak heran kalau matematika dipelajari di setiap pendidikan dari SD sampai SMA. Jadi, kalau kamu masih menganggap matematika cuma hitung-hitungan dan rumus aja, mari kita ubah. Oke, tadi motivasi untuk kalian ya, dimana matematika itu penting sekali untuk kehidupan kalian. Nah, untuk selanjutnya, materi yang akan kita pelajari nantinya masih berkaitan dengan materi yang ada di luar saya, ada di luar kalian juga. Oke, masih ingatkah kalian dengan materi apa di depan? Sistem persamaan dengan dua variabel. Oke, sistem persamaan linear dua variabel. Karena yang jelas di sini ada berapa variabel? Dua variabelnya apa aja? X Dan Y. Betul sekali. Jadi di sini ada dua persamaan. Yang pertama X ditambah 5Y sama dengan 3. Yang kedua 2X dikurang 3Y sama dengan 20. Itu yang disebut sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya bisa perhatikan sama-sama metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLMV. Untuk menentukan guna penyelesaian ada eliminasi, substitusi, yang ketiga eliminasi dan substitusi. Jadi kalau tadi kita bahas yang sebelumnya persamaan linear berapa? Dua variabel. Kalau sistem persamaan linear 3 variabel berarti memiliki betul sekali, memiliki 3 variabel, bisa X, Y, Z dan sebagainya. Nah, bagaimana metode untuk menentukan penyelesaian sistem persamaan 3 variabel? Apa aja tadi ya? Eliminasi, substitusi, kemudian eliminasi ya, kalau campuran ya. Gitu tadi, jadi keren banget kalian karena SPLDW sudah dibahas sebelumnya, tinggal mendalami lagi itu apa metode untuk menentukan sistem persamaan linear 3 variabel. Oke teman-teman, setelah kalian tahu bagaimana metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, maka saya akan menyampaikan bahwa kita akan belajar sistem persamaan linear 3 variabel untuk pertemuan kali ini. Tujuannya adalah nantinya kalian bakal mampu menentukan solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Gitu ya. Nah, untuk metode pembelajaran yang saya gunakan itu adalah problem based learning. Nanti ada masalah untuk kalian selesaikan dengan menggunakan metode yang sudah kalian jelaskan tadi. Ya, saya punya soal pretest yang kalian kerjakan ya. Saya akan bagikan soalnya. Silakan dibantu untuk bergeser ke belakang. Oke, itu ya.
bisa. Mari silakan dibantu Mas. Oke, saya pikir ya. Dulu banget. Soal kita sudah saya dapatkan dari kalian. Hampir semuanya sudah menyelesaikan dan ada beberapa yang sudah bagus mengerjakannya. Oke, secara umum berarti kalian sudah paham ya terkait metode cara menyelesaikan SPLTP. Oke, untuk selanjutnya saya akan berikan orientasi masalah bagaimana penerapan sistem persamaan linier pada kehidupan sehari-hari ya. Silakan simak videonya. Saya akan sajikan videonya. Berikut ini adalah contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat kita selesaikan dengan menerapkan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi. Arya pergi ke koperasi sekolah untuk membeli 2 buku tulis, 1 penggaris dan 1 gelas air mineral dan harus membayar Rp7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris, kemudian harus membayar Rp4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral, kemudian harus membayar Rp4.000. Karena kondisi koperasi sekolahnya ramai, mereka tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ke koperasi sekolah ini membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Dia hanya memiliki 1 lembar uang Rp5.000. Oke, setelah kalian tadi simak video orientasi masalah, oke sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Oke, pertanyaannya tadi kan sudah ada ya soal atau masalah pada jam istirahat ya, mereka pergi ke kantin sekolah. Nah, untuk orientasi masalah yang saya sajikan, apakah bisa diselesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel? Bisa. Oke. Tadi ada Citra, ada Arya, ada Bilkis. Beli apa aja ya tadi? Buku tulis, kemudian dari satunya air mineral. Kira-kira dari 3 barang yang tadi mereka beli, kita simbolkan dengan apa ya? XYZ atau disebut juga variabel. Oke, nanti disajikan orientasi masalah itu ke dalam bentuk variabel, yaitu 3 variabel ya. Oke, kemudian dari sini saya akan sedikit menjelaskan terkait SPLTP. Silakan disimak dulu ya.
Silakan. Bahan ajar sudah diterima masing-masing kelompok? Kalau sudah, saya akan membagikan LKPD untuk kalian. Bawa handphone dong. Bawa. Silakan handphonenya dibuka. Oke, saya akan kirimkan linknya di grup LKPD yang harus kelompok kalian selesaikan. Ya. Kan link LKPD-nya sudah diterima di grup kelas? Sudah? Oke, kalau sudah, silakan untuk kelompok diskusikan bagaimana cara menyelesaikan LKPD terkait sistem persamaan linear 3 variabel. Diskusi ya, silakan berkelompok. Saya beri waktu 20 menit untuk menyelesaikan. Silakan. Oke, waktu sudah menunjukkan 20 menit. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Gimana tadi hasil diskusinya? Lancar. Paham ya? Oke, kalau paham hasil diskusi kalian silakan dipresentasikan di depan teman-teman kalian. Ada yang sudah siap? Saya. Kelompok 2 silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil. Silakan kelompok 2. Oke, saya mulai kamera kalian juga ya teman-teman ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kelompok kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan pertama, pada jam istirahat kedua, Arya, Bilkis, dan Citra pergi ke koperasi sekolah. Arya membeli 2 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 gelas air mineral. Ia harus membayar 7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris. Total yang harus dibayar Bilkis adalah 4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral. Total yang harus dibayar Citra adalah 4.000. Karena kondisi koperasi yang sangat ramai, Arya, Bilkis, dan Citra tidak sempat menanyakan harga barang-barang yang mereka beli. Pada saat istirahat ketiga, Rara ingin membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral. Ia hanya memiliki lembar uang 5.000. Apakah Rara bisa membeli barang tersebut? Dan ya, kami akan menjawab permasalahan tersebut. Penyelesaian. Permisalan, buku tulis adalah X, penggaris adalah Y, gelas air mineral adalah Z. Arya membeli 2 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 gelas air mineral. Ia harus bayar 7.500. Pada persamaan pertama, 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7.500. Bilkis membeli 1 buku tulis dan 1 penggaris. Total yang harus dibayar Bilkis adalah 4.500. Pada persamaan kedua, X ditambah Y sama dengan 4.500. Citra membeli 1 buku tulis dan 3 gelas air mineral. Total yang harus dibayar Citra adalah 4.000. Pada persamaan ketiga, X ditambah 3Z sama dengan 4.000. Solusi pemecahan masalah berdasarkan diskusi kami: menghilangkan salah satu variabel. Eliminasi persamaan 1 dan 2. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 7.500. X ditambah Y sama dengan 4.500. X ditambah Z sama dengan 3.000. Eliminasi persamaan 3 dan 4. X ditambah 3Z sama dengan 4.000. X ditambah Z sama dengan 3.000.
2Z sama dengan 1000, Z sama dengan 500. Substitusi Z sama dengan 500 kebersamaan keempat. X ditambah Z sama dengan 3000, X ditambah 500 sama dengan 3000, X sama dengan 3000 dikurangi 500, X sama dengan 2500. Substitusi X sama dengan 2500, X ditambah Y sama dengan 4500, 2500 ditambah Y sama dengan 4500, Y sama dengan 4500 ditambah 2500, Y sama dengan 2000. Kesimpulannya, jadi uang sebesar 5.000 milik Rara bisa untuk membeli 1 buku tulis, 1 penggaris, dan 1 air mineral gelas. Atau 1X ditambah 1Y ditambah 1Z adalah 2.500 ditambah 2.000 ditambah 500 sama dengan 5.000. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Kelompok lain karena tidak ada pertanyaan berarti hebat, luar biasa. Oke, kelompok lain silakan. Ada yang ingin presentasi lagi? Kalau saya Oke, baiklah kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1. Yang lainnya simak dan siapkan pertanyaan. Masih saya nilai keaktifan kalian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan SPLPV. Dan istirahat pertama berbunyi, Aurel merasa bosan, jadi ia memutuskan untuk keluar kelas dan membeli cemilan di kantin bersama Ruby dan Ane. Setibanya di kantin, Ane membeli 1 roti, 1 jus mangga, dan 2 tahu crispy dengan total biaya 6.000. Lalu Aurel membeli 2 roti, 1 jus mangga, dan 3 tahu crispy dengan total biaya 9.000. Melihat temannya membeli makanan dan minuman, Ruby merasa lapar sehingga ia juga memutuskan untuk membeli. Ia membeli 2 jus mangga, 2 roti, dan 3 tahu crispy seharga 11.000. Berapa harga masing-masing makanan dan minuman yang mereka beli dan berapa minimal uang yang harus dikeluarkan untuk membayar total belanjaan mereka? Penyelesaian permisalan roti X, jus mangga Y, tahu crispy Z. Persamaan pertama, Anda membeli 1 roti, 1 jus mangga, dan 2 tahu crispy dengan total biaya 6.000. Pada persamaan pertama, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 6.000. Aurel membeli 2 roti, 1 jus mangga, dan 3 tahu crispy dengan total biaya 9.000. Pada persamaan kedua, 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 9.000. Ruby membeli jus mangga, 2 roti, dan 3 tahu crispy seharga 11.000. Pada persamaan ketiga, 2X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 11.000. Solusi pemecahan masalah. Pada eliminasi persamaan 1 dan 2, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 6.000. 2X ditambah Y ditambah 3Z sama dengan 9.000. X min Z sama dengan min 3.000. Harga 1 roti adalah 2.000. Harga 1 jus mangga adalah 2.000. Harga 1 tahu crispy adalah 2.000. Demikian presentasi pada kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Dari kelompok lain? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Jika tidak ada pertanyaan, presentasi saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 1 teman. Juga dipahami dan kayaknya jawabannya udah benar semua sesuai dengan tadi presentasi dari kelompok 2 dan kelompok 1. Oke, tadi presentasi dari kelompok sudah. Untuk selanjutnya kita simpulkan ya dari hasil diskusi yang sudah kalian lakukan. Jadi untuk menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel, metode yang kita gunakan apa tadi? Eliminasi, Substitusi, kemudian eliminasi dan substitusi atau campuran. Oke, kalau kalian menemukan soal kontekstual yang berkaitan dengan SPLPV, maka yang pertama kita lakukan adalah
menyatakan dalam bentuk model matematika seperti yang sudah kalian diskusikan tadi. Kemudian yang berikutnya Eliminasi. silakan eliminasi dua yang mudah. Kemudian nama yang berikutnya Substitusi. kemudian nama terakhir Menulis kembali hasil yang diperoleh. menulis hasil yang diperoleh. Itulah tadi langkah untuk menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear. Berapa variabel? 3. Oke, kalau sudah paham, mari silakan ubah kursinya kembali ke tempat duduk. Silakan. Ada Silakan. Silakan kamu. Saya akan memberikan soal prosesnya. Silakan dikerjakan. Kayaknya waktu 10 menit selesai deh. Ya. Ya. Yang sudah paham, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan proses. Dibantu, silakan Mas Galang. Mas Galang, dibantu bagikan. Oke, jangan lupa tulis identitas ya, biar saya tahu pekerjaan kalian. Sudah diterima soalnya? Silakan 10 menit dari sekarang. Lupanya sekali. Restu. Ya, terima kasih Mbak Vivi. Oke, sudah saya terima hasil prosesnya juga. Harapannya nilainya memuaskan. Oke, untuk berikutnya silakan buka HP kalian lagi. Kita akan melakukan refleksi diri ya. Saya pakai aplikasi Mentimeter untuk menyelesaikan atau mengerjakan refleksinya. Saya kirim ke grup WA lain ya. Oke, link Mentimeter sudah di share. Saya sudah nge-share di WA grup. Makasih ya. Ya. Sudah dibuka kan? Sudah. Refleksi pertama. Apa pertanyaannya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Silakan diisi. Jangan lupa share ke saya. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Seru banget. Apalagi? Menyenangkan. Silakan diisi. Nanti biar saya lihat hasil Mentimeternya. Oke, refleksi sudah kalian isi tadi. Sangat luar biasa. Saya senang, saya bahagia ketika siswa-siswi saya itu bahagia belajar matematika ya. Luar biasa. Dan selanjutnya saya akan menyampaikan pertemuan berikutnya. Jadi materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya adalah sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau tadi kita belajar bersamaan, besok kita belajar pertidaksamaan. Nah, sudah saya share di grup WA kelas. Sudah diterima? Sudah. Silakan biar kalian tambah paham lagi, dikerjakan sendiri di rumah ya sebagai bahan memperdalam materi SPM.